Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Ruang Pintar. Kali ini kita akan belajar bab 1, komposisi fungsi dan fungsi inverse. Kita fokuskan pada materi komposisi fungsi pada eksplorasi 1.4. Materi ini sesuai dengan buku paket pada kurikulum Merdeka halaman 27 sampai 28 untuk siswa kelas 11 SMA SMK. Eksplorasi 1.4. Untuk menjawab syarat agar fungsi f dan g dapat dikomposisikan, maka lakukan dua eksplorasi masalah di bawah ini. Masalah pertama, perhatikan dua grafik f dan grafik g pada gambar 1.2. Yang A, nyatakan domain dan ring dari setiap fungsi dalam bentuk himpunan. Kita bahas yang A. Fungsi f ini yang berwarna biru, sedangkan fungsi g yang berwarna hitam. Domain untuk fungsi f, domainnya f adalah x sedemikian hingga, kita perhatikan sumbu x-nya antara 0 sampai 9, sehingga x antara 0 sampai 9. Di mana X anggota himpunan real. Sedangkan ringnya, ring F, kita perhatikan sumbu Y-nya dimulai dari angka 1 sampai 5. Maka Y sedemikian hingga Y antara 1 sampai dengan 5, di mana Y anggota bilangan real. Sedangkan fungsi G, domain fungsi G, kita perhatikan fungsi G, X-nya mulai dari 1 sampai 5, sehingga X sedemikian hingga X antara 1 sampai dengan 5, di mana X anggota bilangan real. Sedangkan ring G, kita perhatikan sumbu Y-nya, dimulai dari angka 1 sampai dengan angka 5. Sehingga Y antara 1 sampai dengan 5, di mana Y anggota bilangan real. Yang B, nyatakan domain dan ring jika kedua fungsi dikomposisikan menurut F bundaran G X. Kita bahas yang B. Kita buat garis bilangan. Untuk menjawab domain, kita perhatikan domain untuk f dari 0 sampai 9. Misalkan di sini 0 dan ini adalah angka 9. Sedangkan fungsi g-nya antara 1 sampai 5. Di sini angka 1, ini adalah angka 5. Sehingga domain f bundaran g, kita buat irisan dari kedua fungsi ini. Berarti mulai dari 1 sampai 5. Sehingga domain f bundaran g yaitu x sedemikian hingga x antara 1 sampai dengan 5, di mana x anggota bilangan real. Sedangkan untuk ringnya, misalkan ini adalah ringnya, ring untuk fungsi f dari 1 sampai 5. Ring g 1 sampai 5. Irisan dari kedua fungsi ini, maka ring f bundaran g-nya y sedemikian hingga y antara 1 sampai dengan 5, di mana y anggota bilangan real. Yang C, nilai-nilai ring dari fungsi gx yang dapat digunakan untuk komposisi fungsi f bundaran gx adalah ring dari Gx merupakan domain bagi f bundaran Gx. Masalah kedua, perhatikan kedua grafik di bawah ini. Misalkan fungsi yang dinyatakan oleh grafik kiri adalah fx dan fungsi yang dinyatakan oleh grafik kanan adalah Gx. Apakah kedua fungsi dapat dikomposisikan menurut G bundaran fx? Jelaskan jawaban kalian. Kita perhatikan fungsi fx-nya
Untuk domain fungsi f, kita perhatikan sumbu x-nya dimulai dari angka 0 sampai 1. Sehingga domain fungsi f yaitu x sedemikian hingga x antara 0 sampai dengan 1 di mana x anggota bilangan real. Sedangkan ring f yaitu kita perhatikan sumbu y-nya. Y-nya dimulai dari angka 1 sampai E. Jadi, Y antara 1 sampai dengan E. E ini mungkin kesalahan ketik sehingga seharusnya di bawah 6. Di mana Y anggota bilangan real. Sedangkan untuk fungsi G, Gx-nya, domain fungsi G, kita perhatikan sumbu x-nya, yaitu dimulai dari angka 1 sampai 4. X antara 1 sampai 4 di mana X anggota bilangan real. Sedangkan ring G-nya, kita perhatikan sumbu Y-nya. Sumbu Y-nya dimulai dari angka negatif 3 sampai 6. Y antara negatif 3 sampai dengan 6, di mana Y anggota bilangan real. Apakah kedua fungsi dapat dikomposisikan menurut G bundaran Fx-nya? Kita perhatikan ring F dan ring G-nya dengan menggunakan garis bilangan ini. Untuk ring F dimulai dari angka 1 sampai E. E ini di bawah 6. Dan ring G-nya dimulai dari angka negatif 3 sampai 6. Kalau kita perhatikan, irisan kedua garis bilangan ini terletak pada fungsi f-nya. Sehingga kedua fungsi ini dapat dikomposisikan. Komposisi G bundaran fx merupakan komposisi yang valid. Karena ring fungsi f adalah subhimpunan dari domain fungsi G. Syarat komposisi fungsi. Kedua masalah di atas memberikan pemahaman yang jelas syarat agar dua fungsi dapat dikomposisikan. Dua fungsi f dan g dapat dikomposisikan sebagai f bundaran g jika ring dari g merupakan himpunan bagian dari domain f. Ini merupakan syarat komposisi fungsi. Jadi kalau kita dapat gambarkan, ini adalah fungsi f-nya, maka ini adalah fungsi G-nya. Sehingga dapat dikatakan F himpunan bagian dari G. Pertanyaan menarik lainnya adalah, apakah operasi komposisi fungsi memenuhi sifat komutatif dan asosiatif? Kita misalkan fungsi f, x, itu 2x. Dan Gx sama dengan X pangkat 2. Kita akan membuktikan sifat komutatif. Kalau komutatif, yaitu F bundaran Gx, apakah sama dengan G bundaran Fx? Kita kerjakan yang F bundaran Gx terlebih dahulu. Ini bisa ditulis F Gx. F, Gx-nya yaitu X pangkat 2. Kita masukkan kepada fungsi F, sehingga menghasilkan 2X pangkat 2. Sedangkan fungsi G bundaran Fx, ini bisa ditulis G, Fx, G, Fx-nya yaitu 2X. Kita masukkan ke fungsi G, sehingga menghasilkan 2X pangkat 2 atau sama dengan 4X pangkat 2. Ternyata hasilnya tidak sama. Maka tidak berlaku sifat komutatif. Atau kita tulis tidak komutatif. Sekarang kita akan membuktikan apakah bersifat asosiatif. Misalkan Fx-nya yaitu 2X. Gx-nya yaitu X pangkat 2. Sedangkan Hx-nya yaitu X ditambah 1.
kita akan membuktikan F bundaran G bundaran H X dengan F bundaran G dalam kurung bundaran H X. Kita kerjakan yang sebelah kiri, yaitu F bundaran G bundaran H, yaitu F bundaran G HX berubah menjadi HX sama dengan F bundaran G HX-nya adalah X ditambah 1 sama dengan F bundaran G X ditambah 1, X tambah 1 kita masukkan ke fungsi G-nya yaitu X pangkat 2 sehingga menjadi X ditambah 1 pangkat 2. Ini kita masukkan ke fungsi F-nya yaitu 2X sehingga menjadi 2 dikali X ditambah 1 pangkat 2. Untuk fungsi F bundaran G bundaran HX, fungsi F bundaran G, Gx-nya yaitu X pangkat 2. Kita masukkan ke fungsi F, di mana untuk fungsi H-nya yaitu X ditambah 1. X pangkat 2 ini kita masukkan ke fungsi F 2X, sehingga menjadi 2X pangkat 2 bundaran X ditambah 1. Fungsi H yaitu X ditambah 1 kita masukkan ke fungsi 2X pangkat 2 sehingga menjadi 2X tambah 1 pangkat 2. Ternyata hasilnya sama, maka berlaku sifat asosiatif. Demikian materi komposisi fungsi eksplorasi 1.4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.